Di video The Lost Years of Jesus, kita sudah membahas Gunung Sinai ada di Arabia, bukan Mesir. Bukti Alkitabiah jelas, bukti geografis masuk akal, bukti arkeologi ada dan sangat meyakinkan. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih besar. Kalau buktinya sejelas itu, kenapa selama 1700 tahun dunia Kristen percaya lokasi yang salah? Siapa yang memulainya dan apa agenda di baliknya? Mari kita mulai. Di awal abad pertama, tidak ada kebingungan tentang lokasi Gunung Sinai. Paulus tegas, Gunung Sinai di Arabia, Galatia 4 ayat 25. Paulus tahu persis geografinya. Dia sendiri pernah menghabiskan waktu di Arabia setelah pertobatannya, seperti yang dia tulis di Galatia 1 ayat 17. Dan gereja mula-mula tidak pernah mempertanyakan ini. Tidak ada kontroversi dan perdebatan. Lokasi Sinai di Arabia adalah fakta yang diterima. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Di awal abad keempat Masehi, terjadi pergeseran besar-besaran dalam kekristenan. Tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edict of Milan yang melegalkan kekristenan di Kekaisaran Romawi. Untuk pertama kalinya, gereja tidak lagi dipersekusi. Kedengarannya bagus kan? Tapi ada konsekuensinya. Gereja yang tadinya adalah gerakan spiritual, tiba-tiba menjadi institusi negara, dan dengan itu prioritas berubah dari spiritualitas ke politik, dari Injil ke properti, dari kebenaran ke tradisi. Konstantinus melihat peluang, gunakan agama untuk menyatukan kekaisaran yang terpecah belah, dan salah satu strateginya adalah menciptakan tanah suci yang bisa dikontrol dan dimonetisasi, tempat-tempat ziarah, lokasi suci, destinasi religius yang bisa menarik jutaan peziarah dan uang mereka. Dan disinilah arah sejarah mulai berubah. Konstantinus bukan hanya seorang kaisar, tapi juga seorang politisi brilian yang memahami kekuatan simbol religius. Setelah melegalkan kekristenan, dia mulai membangun gereja-gereja megah di seluruh kekaisaran. Tapi dia butuh lokasi suci yang bisa menarik massa, dikontrol dan dimonetisasi. Tempat-tempat yang secara resmi diklaim sebagai situs Alkitabiah, dan orang yang dia tugaskan untuk proyek ini adalah ibunya sendiri. Tahun 326 sampai 328 Masehi, Ratu Helena, ibu Konstantinus yang sudah berusia 70-an, ziarah ke Timur Tengah. Misi resminya mencari lokasi-lokasi penting dalam sejarah kekristenan. Dalam 2 tahun, dia menemukan puluhan lokasi suci, tempat kelahiran Yesus, tempat penyaliban, makam Yesus, tempat khotbah di bukit, dan Gunung Sinai. Pertanyaan logis, bagaimana mungkin tanpa arkeologi modern, tanpa GPS, tanpa penelitian mendalam, bisa menemukan puluhan lokasi Alkitabiah dalam waktu sesingkat itu? Mari kita jujur, dia tidak menemukannya, dia menetapkannya. Helena identifikasi lokasi yang strategis, bukan akurat. Helena pilih Jabal Musa di Mesir dengan pola convenience over accuracy, bukan karena bukti Alkitabiah, tapi karena strategis. Politis, Mesir adalah provinsi Romawi stabil. Arabia bukan wilayah kekaisaran, sulit dikontrol. Geografis, Jabal Musa lebih dekat Yerusalem, rute ziarah mudah. Ekonomis, infrastruktur Romawi sudah ada, jalan, benteng, pos militer. Strategis, Arabia di luar kontrol Romawi, tidak bisa bangun monasteri atau tarik peziarah. Keputusan Helena bisa saja hilang di telan waktu, tapi 2 abad kemudian, pada abad ke-6 Masehi, Kaisar Justinian I membangun Saint Catherine's Monastery di kaki Jabal Musa. Dan ini bukan monasteri biasa, ini adalah benteng masif, tembok tebal, arsitektur megah, fortifikasi militer, investasi besar-besaran. Kenapa? Karena Justinian ingin menciptakan bukti fisik bahwa inilah Gunung Sinai yang sebenarnya. Logikanya terbalik, bukan ini Gunung Sinai, jadi kita bangun monasteri. Tapi kita bangun monasteri, maka ini pasti Gunung Sinai. Monasteri menjadi bukti, tradisi bermula. Para ahli di Saint Catherine's mulai menulis narasi ziarah.
itinerary untuk para peziarah, deskripsi dramatis tentang keajaiban yang terjadi di Jabal Musa. Manuskrip-manuskrip ini disalin berulang kali, disebarkan ke seluruh Eropa, dan setiap kali ditulis ulang, ceritanya semakin meyakinkan. Repetisi menciptakan kebenaran. Kalau semua orang menulis tentang Jabal Musa sebagai Gunung Sinai, maka orang mulai percaya itu fakta. Mengapa tradisi ini bertahan? Alasan pertama, ekonomi ziarah. Ziarah adalah industri, monasteri butuh donasi, penginapan butuh tamu, pemandu lokal butuh klien, pedagang butuh pembeli. Seluruh ekonomi regional bergantung pada satu narasi. Inilah Gunung Sinai yang asli. Terlalu banyak orang yang kehilangan income kalau lokasi ini dipertanyakan. Jadi tradisi ini dilindungi, dipertahankan, diperkuat dari generasi ke generasi. Alasan kedua, institutional inertia, terlalu besar untuk berubah. 1700 tahun sudah berlalu. Ribuan gereja, seminari, dan institusi Kristen di seluruh dunia sudah mengajarkan bahwa Gunung Sinai ada di Mesir. Miliaran orang sudah berziarah ke sana. Buku-buku ditulis, peta dibuat, kurikulum disusun. Kalau sekarang ada yang bilang, maaf, kita salah, Sinai sebenarnya di Arabia. Apa yang terjadi? Kredibilitas institusi runtuh, reputasi hancur. Jadi lebih mudah untuk tetap mempertahankan kesalahan daripada mengakuinya. Alasan ketiga, isolasi geografis. Jabal al-Laus, lokasi Sinai yang sebenarnya, ada di wilayah terpencil di Arab Saudi Barat Nawar. Selama berabad-abad, wilayah ini tidak ada infrastruktur, dikuasai suku-suku Badui, tidak ada ekspedisi arkeologi publik, dilarang untuk non-Muslim, out of sight, out of mind. Bahkan hingga abad ke-20, hampir tidak ada orang Barat yang pernah ke sana. Jika tidak ada akses ke lokasi alternatif, maka tidak ada yang bisa membuktikan bahwa tradisi lama itu salah. Alasan keempat, confirmation bias, percaya apa yang sudah diajarkan. Manusia punya kecenderungan alami ini. Kita cenderung percaya apa yang sudah kita dengar sejak kecil. Kalau sejak SD kita diajarkan bahwa Gunung Sinai ada di Mesir, maka ketika dewasa, kita akan mencari bukti yang mendukung keyakinan itu dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Ini bukan soal kebodohan, ini soal psikologi manusia. Tradisi 1700 tahun dianggap sebagai bukti sendiri. Alasan kelima, politik kontemporer. Bagi Mesir, industri wisata religius adalah salah satu sumber devisa terbesar. Miliaran turis Kristen datang ke Saint Catherine setiap tahun. Pemerintah Mesir tidak akan membiarkan narasi ini berubah. Sedangkan Arab Saudi sangat konservatif, membatasi akses non-Muslim ke wilayah yang dianggap suci. Jabal al-Lauskah, zona terlarang. Tidak ada penelitian independen, tidak ada ekspedisi arkeologi publik. Jadi secara geopolitik, mengubah lokasi resmi Gunung Sinai dari Mesir ke Arab Saudi akan memicu konflik diplomatik, klaim wilayah, hak paten sejarah. Jadi status quo dipertahankan, bukan karena benar, tapi karena nyaman. Apakah tidak ada bukti bahwa Sinai sebenarnya berada di Arabia? Ternyata ada, dan selalu ada. Hanya diabaikan. Pertama, peta-peta kuno sebelum era Helena menunjuk ke Arabia. Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, menulis dalam Antiquities of the Jews bahwa Gunung Sinai terletak di dekat Midian, yang dia identifikasi sebagai wilayah Arabia. Tapi setelah monasteri dibangun, peta-peta baru mulai menyesuaikan lokasi. Cartographers mengikuti otoritas gereja, bukan geografi. Kedua, dan yang paling tragis, Alkitab sendiri diabaikan. Galatia 4:25 jelas bilang, Sinai di Arabia. Keluaran 3 ayat 1 mencatat Musa mengembalakan kambing di Midian, lalu sampai ke Gunung Horeb. Midian sama dengan Arabia Barat Laut. Logikanya sederhana, tapi karena tradisi sudah terlanjur kuat, ayat-ayat ini direinterpretasi atau diabaikan. Ketiga, penemuan arkeologi modern. Sejak 1980-an, ekspedisi independen mulai mengakses Jabal al-Laus. Ron Wyatt, Bob Cornuke, dan peneliti lainnya menemukan, pertama, altar batu di kaki gunung. Kedua, petroglif gambar sapi, kemungkinan terkait anak lembu emas. Ketiga, puncak gunung yang menghitam, konsisten dengan Keluaran 19 ayat 18 yang mengatakan gunung penuh asap karena Tuhan turun dalam api. Keempat, sisa perkemahan masif, cukup besar untuk menampung jutaan orang.
Tapi karena peneliti ini dianggap French atau non-mainstream, temuannya dikesampingkan, tidak dipublikasikan di jurnal arkeologi besar, tidak masuk kurikulum akademis. Kenapa? Karena bertentangan dengan tradisi, bukan karena tidak valid, tetapi karena tidak convenient. Mari kita jujur, tidak ada dokumen eksplisit Helena salah identifikasi Sinai karena politik. Tapi gabungkan premis-premisnya. Pertama, gereja mula-mula percaya Sinai di Arabia. Kedua, pergeseran abad keempat setelah kekristenan jadi agama negara. Ketiga, Konstantinus dan Helena punya motivasi politik ekonomi. Keempat, Helena pilih Jabal Musa, convenience over accuracy. Kelima, Justinian bangun St. Catherine's sebagai bukti fisik. Keenam, tradisi dikonstruksi lewat repetisi. Ketujuh, 5 faktor buat tradisi bertahan: ekonomi, inersia, isolasi, bias, dan politik. Kedelapan, bukti dukung Arabia selalu ada, diabaikan. Kesimpulan logis, penetapan Sinai di Mesir dihasilkan dari keputusan politik ekonomis abad keempat yang dikonstruksi jadi tradisi lewat arsitektur, propaganda, dan institusional inersia. Tradisi bertahan bukan karena bukti, tetapi karena kepentingan. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, tradisi tidak sama dengan kebenaran. Hanya karena sesuatu diajarkan selama berabad-abad, tidak berarti itu benar. Kedua, institusi bisa salah, bahkan institusi yang besar, tua, dan berpengaruh, bahkan institusi yang kita hormati. Ketiga, kembali ke Alkitab. Alkitab harus menjadi otoritas tertinggi, bukan tradisi, bukan monasteri, bukan peta kulo, tapi firman Tuhan. Geografi Alkitabiah penting untuk pahami narasi kitab suci. Ketika kita tahu bahwa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah di Teluk Akabah, dan sampai ke Jabal Al-Laus di Arabia, maka seluruh rute keluaran menjadi jelas. Bible menjadi lebih hidup. Jangan percaya semua narasi video ini. Silahkan mengujinya. Buka Alkitab, baca Keluaran 2-3, baca Galatia 4 ayat 25, lihat petanya, periksa geografinya, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah lokasi di Mesir masuk akal, atau apakah hanya percaya karena semua orang percaya. Kebenaran lebih penting dari tradisi, dan firman Tuhan lebih tinggi dari otoritas manusia. Bagikan video ini, subscribe untuk pembahasan lainnya.